Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita akan gunakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Kita doa dulu untuk merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bekerja, berkarya, hati kita disiapkan untuk menerima kebaikan dan berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Oh haleluya. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena seluruh anugerah Tuhan telah Engkau curahkan kepada kami. Terlebih pada saat Engkau memberikan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa anugerah-Mu itu adalah anugerah yang luar biasa untuk kami. Dan hari ini kami percaya pemeliharaanmu dan anugerahmu itu akan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang berbicara Tuhan urapi. Pakailah dia menjadi saluran berkat bagi seluruh anak-anak-Mu. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang menghadapi beban berat beroleh kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami ini siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu pandemi ini sudah berlangsung sekian tahun. Dan harapan kita adalah bahwa pandemi itu akan selesai dan kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan, bukan saja untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi juga untuk bangsa kita Indonesia. Nah, berita yang penuh dengan sukacita yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita adalah bahwa pemulihan itu pasti akan Tuhan kerjakan dan pemulihan itu pasti akan Tuhan berikan. Sebagaimana sebuah pengalaman yang umat Tuhan pernah mengalaminya. Umat Tuhan, jemaat Tuhan pada waktu itu mengalami pergumulan yang sangat berat sekali. Ya. Satu pergumulan yang jauh lebih berat daripada pergumulan yang hari ini kita hadapi. Tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan kemudian hal itu dicatat dan diizinkan oleh Tuhan untuk dibaca oleh setiap kita. Terdapat di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan nyanyian syarah. Ya. Saya akan mulai dengan menyampaikan makna dari kata syarah. Ya. Jemaat syarah itu kalau diartikan ya, dari bahasa Ibrani-nya, ya, syarah itu sebenarnya naik. Ya. Jadi memiliki makna naik. Jadi bukan syarah seperti yang kita pahami mungkin ya beberapa waktu ini dalam budaya kita di Indonesia. Syarah itu misal syarah ke makamnya siapa, bukan begitu ya. Nah, tetapi syarah ini memiliki arti naik. Kenapa di lagu ini disebut lagu apa tuh? Syarah atau lagu naik? Ya. Lagu ini adalah salah satu lagu yang dinyanyikan ya pada saat umat Tuhan itu pergi ke Yerusalem. Pergi ke Bait Allah. Nah, orang-orang Israel atau umat Tuhan itu memiliki sebuah kewajiban selama 1 tahun itu mereka wajib untuk datang naik syarah ya, pergi ke Yerusalem. Ya, itu 3 kali dalam 1 tahun. Khususnya adalah untuk setiap laki-laki dewasa umat Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu. Untuk mereka pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Ya. Kenapa disebut naik? Karena memang lokasi Yerusalem dan lokasi Bait Allah itu berada di atas perbukitan. Sehingga
Mereka pergi ke sana dan sambil jalan salah satu lagu, ini adalah salah satu lagu yang dinyanyikan pada saat mereka pergi ke rumah Tuhan adalah nyanyian ini. Yaitu ketika Tuhan memulihkan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini pengertian daripada kata syarah. Nyanyian syarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kenapa ini Sion itu harus dipulihkan? Kalau Sion itu harus dipulihkan berarti Sion pernah mengalami satu situasi dan kondisi yang sangat berat dong. Jawabannya betul. Sion itu adalah nama lain daripada Bait Allah, ya. Nama lain daripada kota Daud, nama lain daripada kota Yerusalem. Apakah Yerusalem, rumah Allah, kota Sion itu pernah mengalami sesuatu yang yang menyedihkan atau yang membuat kota ini perlu dipulihkan? Jawabannya iya. Nah, kalau jemaat mau tahu kondisi daripada kota Sion, bagaimana keadaannya, jemaat itu bisa membaca kisahnya di dalam kitab Yeremia. Sampai dengan pada pasal yang terakhir, khususnya pasal yang ke-52 dari kitab Yeremia itu diceritakan bagaimana pada waktu itu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Sedekia yang tidak takut akan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Sedekia menjauhi daripada ibadah kepada Tuhan, tapi Sedekia ini justru menyembah Baal. Dan jauh hari melalui Yesaya, 150 tahun sebelum Sedekia ini memerintah, 150 tahun sebelumnya Yesaya sudah mengatakan, memberikan nubuatan bahwa oleh umat Tuhan, kalian harus tetap setia, karena kalau tidak ini yang akan terjadi. Kamu akan dibuang, kamu akan ditangkap dan dibuang. Ya. Bagaimana Yerusalem akan dihancurkan dan seterusnya. Dan kemudian itu sebagian besar daripada raja-raja Yehuda pada waktu itu banyak yang tidak memperhatikan sehingga mereka mengikuti maunya sendiri. Sampai pada akhirnya pada zaman pemerintahan Sedekia, ya, Tuhan mengirimkan Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Dan kemudian dengan seluruh pasukannya yang ada, Yerusalem itu saudaraku, itu dikepung. Ya. Jadi Yerusalem kota, lalu kemudian ada tembok Yerusalem mengelilingi kota itu, dan di kota itu ada Bait Allah. Nah itu di luar tembok Yerusalem itu pasukan dari Nebukadnezar, ya, dari kerajaan Babel itu ngepung. Bahkan mereka mendirikan tenda-tenda sekitar itu dan bahkan mendirikan tembok kembali. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam tembok Yerusalem itu tidak bisa keluar. Berapa lama tembok Yerusalem pada waktu itu dikepung? Dikepung selama 2 tahun. Bisa saudara bayangkan itu. Ya, satu kota dikelilingi tembok tutup rapat. Itu kota. Jadi untuk kebunnya, kebun ladang itu mereka ada di luar tembok. Jadi ketika dikepung praktis mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan apa yang terjadi selama 2 tahun itu? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka mengalami kelaparan yang betul-betul luar biasa. Dan ketika kelaparan itu sudah mulai memuncak, itu bisa ibu-ibu memasak anaknya sendiri. Dan ketika kelaparan sudah mulai memuncak, maka dijebollah tembok Yerusalem itu. Lalu kemudian Sedekia ditangkap dan kemudian sebagian besar daripada bangunan itu diruntuhkan. Dan setelah sekian lama maka Nebukadnezar itu memerintahkan jenderalnya yang bernama Nebuzaradan itu. Untuk apa? Untuk menghancurkan Bait Allah. Jadi tembok Yerusalem dihancurkan,
Bait Allah dihancurkan. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang dibangga-banggakan itu dihancurkan. Ya, dan seluruh perkakas-perkakas itu semuanya diangkut ke Babel. Dan sebagian besar daripada penduduk yang ada di Yerusalem itu diangkut ke ke Babel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Tapi kita lihat ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kapan ini dipulihkan? Dipulihkan pada saat Nehemia. Kita bisa membacanya di kitab Nehemia, kitab Esra, itu terjadi pemulihan. Dipulihkan. Jadi ini saya sampaikan supaya jemaat ini mengetahui latar belakang daripada Mazmur 126 dari makna kata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, seperti orang-orang yang bermimpi, tidak antara percaya dan tidak. Yerusalem dipulihkan, bait Allah dipulihkan dalam kondisi yang sedemikian rupa sampai pada akhirnya dapat dipulihkan. Mereka menjadi tidak percaya. Ini benar apa tidak? Maka mereka berkata keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Seperti orang yang bermimpi. Bukan menjadi orang yang bermimpi. Tapi menjadi seperti orang yang bermimpi. Antara percaya dan tidak. Artinya apa? Artinya begini saudaraku. Ketika Tuhan telah memulihkan keadaan kita, ya, itu akan membuat kita sendiri itu antara percaya apa tidak, membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang dahsyat, yang ajaib. Ini pengantar latar belakang yang saya bagikan kepada saudara semuanya, Mazmur 126. Nah, sekarang yang saya mau bagikan selanjutnya adalah bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Kita baca ya berikutnya. Kita baca ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hal yang pertama, saudaraku, yang membuat pemulihan itu bisa terjadi, ya, syarat ini adalah syarat mutlak, yaitu pertobatan. Karena di dalam kitab Yesaya Tuhan mengatakan, pada waktu itu Yesaya bilang, ayo bertobat. Kalau kamu mau dipulihkan, bertobat. Ya. Tidak ada cara lain. Hal yang pertama harus bertobat. Ya. Sampai Yesaya mengatakan, kalau kamu mau bertobat, meskipun dosamu itu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Artinya apa? Artinya bahwa apapun dosa yang kita perbuat, seberapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan, selama ada pertobatan, Tuhan bilang, aku akan menerimamu. Selama ada pertobatan, penyesalan, datang kepada Tuhan, aku akan menerimamu. Sekarang kalau kamu mau dipulihkan, hidupmu mau dipulihkan, keluargamu mau dipulihkan, bangsa Indonesia ini mau dipulihkan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat. Jika kita berpikir bahwa kita tidak perlu bertobat, kita telah menyamakan diri kita seperti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak perlu bertobat karena Dia sempurna dan tidak melakukan sebuah kesalahan. Setiap kita pasti ada, sekecil apapun pasti ada sebuah kesalahan dan dosa. Sebab itu semakin kita ingin dipulihkan, kita harus memiliki kesediaan, kemauan untuk bertobat. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami. Ini artinya apa? Ini doa.
Ya, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah doa, pulihkanlah keadaan kami. Bahkan di sini diberikan sebuah gambaran seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, ada apa? Ada kemauan seperti batang kering di tanah Negeb. Ya, ada satu kondisi yang seperti mendesak. Ya, bukannya sekedar ingin mau, tapi memang ada sebuah keinginan yang kuat sekali. Seperti batang air yang kering. Satu keadaan yang mendesak, yang mau tidak mau harus. Nah, ini yang kita naikkan. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Ini adalah doa yang kita panjatkan. Dan ini hal yang kedua yang menghasilkan pemulihan yang bisa terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita Indonesia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya yang bisa kita lihat, ya, bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Ayat yang kelima ini menarik sekali. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menabur sambil menangis. Artinya apa? Artinya ini tetap melakukan sesuatu dalam situasi yang sulit sekali. Menabur itu memberikan sebuah gambaran bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kita ambil hasilnya pada saat itu juga. Itu menabur. Mungkin saja di masa-masa yang sulit ini, ya, kita mungkin menjadi tertunda untuk melakukan sesuatu atau menunda tindakan kita karena kita berpikir ini sesuatu yang sulit, masa-masa yang sulit, sehingga kita menjadi lebih aman kalau kita menunggu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, menabur di masa-masa yang sulit, Tuhan berkata maka dia akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Pemulihan itu akan terjadi, satu, jika kita bertobat. Pemulihan akan terjadi, dua, jikalau kita menaikkan permohonan yang sungguh-sungguh seperti meminta sesuatu yang sangat mendesak sekali. Dan yang ketiga adalah ketika kita tetap melakukan sesuatu di masa-masa yang sulit. Ya. Ini yang disebut dengan melakukan sebuah tindakan dengan konsisten. Dan memang kadang-kala apa yang kita lakukan di masa yang sulit itu memang tidak langsung membuahkan hasil, saudara. Ya, itulah yang disebut dengan menabur. Konsistensi ini yang kadang-kala menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk hasil ke depan. Saya kasih contoh ini saja, saudaraku, ya. Gambaran daripada konsistensi terhadap apa yang kita lakukan. Beberapa waktu ini kan viral foto selfie yang dihargai jutaan rupiah. Dan yang foto selfie itu bukan aktor atau aktris atau selebritis gitu. Dia hanyalah seorang pemuda biasa, wajahnya juga biasa-biasa saja, tidak, ya kalau ganteng itu relatif ya, tapi ya biasa-biasa saja pada umumnya. Dia orang Semarang, tapi kenapa foto selfie-nya itu bisa dihargai jutaan bahkan miliar? Sebenarnya yang membuat bernilai dan menjadi unik bukan fotonya, tetapi apa yang dilakukannya selama ini dengan dirinya, yaitu berfoto selfie di depan komputernya, laptopnya selama 5 tahun, dan dia lakukan setiap hari sejak tahun
2017 sampai dengan tahun 2021. Dan lakukan setiap hari. Lakukan setiap hari. Suka atau tidak suka, dia tetap lakukan. Sehingga kalau kita lihat wajahnya, ekspresinya bisa berubah-ubah dan berbeda-beda. Dan bahkan saya melihat ada ekspresi, menunjukkan ekspresi yang lagi jenuh begitu ya. Konsistensi. Nah, Tuhan di dalam Mazmur pasal 126 ini juga berbicara soal itu. Ya. Berbicara soal konsistensi ini. Siapa menabur dengan mencucurkan air mata, terus menabur, ya, sesuatu yang kita kerjakan terus menerus, meskipun tidak membuahkan hasil pada waktu itu, dan bahkan kita melakukannya di masa-masa yang sulit, Tuhan mengatakan apa? Kamu akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita pemulihan itu adalah sebuah berita sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang-orang percaya dan bahkan juga terhadap bangsa kita Indonesia. Mari kita menjadi bagian pemulihan bukan hanya diri kita, tapi juga menjadi bagian pemulihan bagi gereja kita, bagi bangsa kita Indonesia. Melalui apa? Melalui pertobatan pribadi kita. Melalui apa? Melalui doa-doa pribadi kita. Melalui apa? Dan mulai menggunakan apa yang bisa kita kerjakan untuk kita kerjakan meskipun di dalam masa-masa yang sulit. Dan pemulihan itu atas diri kita, atas rumah tangga kita, atas gereja kita, atas bangsa kita Indonesia akan terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa pemulihan untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami dan gereja Tuhan di mana saja berada, dan juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya ya Aba ya Bapa, sebab itu ampuni segala pelanggaran kami, dosa kami, kesalahan kami. Dan jikalau hari-hari ini kami telah melakukan sesuatu dan nampak belum ada hasilnya, ajari kami untuk tetap setia mengerjakannya. Karena kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan tidak pernah Tuhan sia-siakan. Bahkan Engkau berjanji masa-masa yang sulit, masa-masa mencucurkan air mata, selama kami tetap menabur dan melakukan sesuatu, maka pada waktunya kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu, GKMI Kenari ini. Anugerah Tuhan limpah-limpah untuk mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.